Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelajaran kooperatif tipe STAT. Dengan anggota, saya Indah Dwi Haru Utari 1913021013, ada Hani Aprilia Hayanti dengan 1913021015, Winnie Puspitasari 1913021007 dan Wanda Petama 1913021009. Pertama ada definisi. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAT yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1995 merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Menurut Isjoni, STAT sangat sesuai untuk mengajarkan bahan ajar yang tujuannya didefinisikan secara jelas, misalnya perhitungan dan aplikasi matematika, penggunaan bahasa, geografi, dan keterampilan menggunakan peta. Model pembelajaran kooperatif tipe STAT merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada interaksi atau aktivitas di antara siswa didik untuk saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya, menurut Muslimin Ibrahim dan kawan-kawan, model pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAT ini dengan cara siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang. Setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Slavin, mengumumkakan bahwa model pembelajaran STAT atau Student Team Achievement Division merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan oleh guru. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian model pembelajaran STAT adalah model pembelajaran yang sangat melibatkan siswa untuk belajar dalam kelompok-kelompok yang heterogen, berbeda tingkat prestasi, jenis kelamin, budaya, dan suku yang terdiri dari 4-5 siswa. Kegiatan pembelajarannya dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Ciri terpenting dalam model pembelajaran STAT adalah kerja sama tim. Tujuannya, penggunaan model pembelajaran STAT pada proses pembelajaran memiliki tujuan untuk menanamkan sikap gotong royong serta saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Sikap gotong royong ini tercermin pada proses pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran STAT peserta didik akan berkompetisi dengan peserta didik lain melalui tim. Di dalam tim, anggota tim akan berusaha saling membantu satu sama lain menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Mekanisme penyajian materi dapat dilakukan dengan kuis maupun presentasi. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Hani Aprilia Hayanti, NPM 19130211015. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Indah. Yang kita akan bahas di sini adalah karakteristik pembelajaran STAD. Menurut Iqbal, dalam Han dan Inamullah 2011 menyatakan bahwa karakteristik STAD adalah saling ketergantungan anggota kelompok, pertanggungjawaban individu, tujuan kelompok, skor kemajuan individu, dan penghargaan prestasi. Melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, siswa dapat saling berdiskusi dalam memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif, menumbuhkan kemampuan kerjasama, dan mengembangkan sikap sosialnya. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Di sini ada 5 ciri-ciri dari pembelajaran STAD. Yang pertama, siswa dalam kelompok diharuskan bekerja sama untuk menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru untuk mencari pemecahannya. Yang kedua, kelompok yang dibentuk merupakan kelompok yang heterogen, terutama dalam hal akademik. Jadi mereka memiliki perbedaan. Yang ketiga, kriteria kelompok heterogen tersebut dapat ditambahkan dengan perbedaan dalam jenis kelamin, suku, maupun ras. Jadi kelompok tersebut selain heterogen dalam hal akademik seperti pada poin 2, juga bisa ditambahkan heterogen dalam jenis kelamin, suku, maupun ras.
Yang keempat, belajar belum selesai jika satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran, sehingga dalam satu kelompok itu semua anggota kelompoknya harus menguasai pembelajarannya. Yang kelima, penghargaan yang diberikan oleh guru lebih baik berorientasi pada kelompok dibandingkan berorientasi pada siswa. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran STAD. Prinsip pembelajaran STAD menurut Roger dan David Johnson dalam Rusman 2012. Ada 4, yaitu yang pertama prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence. Yang kedua interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Yang ketiga adalah partisipasi dan komunikasi atau participation communication. Dan yang keempat adalah evaluasi proses kelompok. Selanjutnya adalah syarat pembelajaran STAD. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini bisa digunakan jika terjadi suatu kondisi sebagai berikut. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu guru menekankan pentingnya usaha kolektif di samping usaha individual dalam belajar. Yang kedua, jika guru menghendaki seluruh siswa, bukan hanya siswa yang pintar saja untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar. Yang ketiga, jika guru ingin menanamkan bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya dan belajar dari bantuan orang lain. Yang keempat, jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa sebagai bagian dari isi kurikulum. Yang kelima, jika guru menghendaki meningkatkan motivasi siswa dan menambah tingkat partisipasi mereka. Syarat yang keenam atau yang terakhir yaitu jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahan. Ini adalah keenam syarat dari pembelajaran STAD. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Windy Pusplasari dengan NPM 19130214047 akan membahas mengenai langkah-langkah atau tahapan pembelajaran. Fase-fase dalam pembelajaran ini tersajikan dalam tabel berikut. Fase yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kegiatan guru pada fase ini yaitu menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar, serta mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. Fase yang kedua, menyampaikan atau menyajikan informasi. Kegiatan guru pada fase kedua yaitu menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan mendemonstrasikan atau lewat bacaan. Guru akan menjelaskan segala hal tentang materi yang akan diajarkan dan menjelaskan model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, fase ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Kegiatan guru pada fase ketiga ini menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Pada fase ini juga guru memerintahkan siswa untuk membentuk kelompok-kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Selanjutnya, fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kegiatan guru pada fase ini yaitu membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya, fase kelima yaitu evaluasi. Kegiatan guru pada fase ini yaitu mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan, dapat berupa dengan kuis atau tes lainnya, atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, fase yang keenam memberikan penghargaan. Kegiatan guru pada fase ini yaitu mencari cara-cara untuk menghargai, baik upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran STAT. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran STAT antara lain: 1. Siswa bekerja sama mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Yang kedua, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. Yang ketiga, aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Yang keempat, interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka berpendapat. Yang kelima, meningkatkan kecakapan individu, dan yang keenam, meningkatkan kecakapan kelompok. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran STAT antara lain: yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum.
Yang kedua, menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya suka bekerja sama. Dan yang ketiga, siswa yang pandai menguasai jalannya diskusi, dan siswa yang kurang pandai cenderung lebih pasif. Baiklah, saya Wanda Vetama dengan NPM 19130210009 akan melanjutkan terkait penjelasan implementasi pembelajaran STAT, Student Team Achievement Division. Misalnya dalam mempelajari materi himpunan. Yang pertama, guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang akan dicapai oleh setiap peserta didik. Setelahnya, guru memotivasi siswa dan menginformasikan bahwa cara belajar yang akan mereka tempuh adalah pembelajaran kooperatif di STAT. Untuk mengecek kemampuan prasyarat siswa, guru dapat melakukan tanya jawab. Nah, setelahnya, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah mengenai konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Nah, dalam tipe pembelajaran ini, setelah memberikan materi, guru dapat memberikan tes awal yang nantinya itu untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal yang sesuai dengan tahapan ini. Setelahnya, guru dapat membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa yang heterogen. Jadi kemampuan akademik dalam kelompok itu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Setelahnya, guru membagikan bahan-bahan diskusi kepada setiap kelompok untuk dikerjakan secara bersama-sama dan saling membantu. Nah, di sini guru memotivasi, memfasilitasi, membantu siswa jika ada kesulitan dan mengamati kerjasama setiap anggota dalam kelompok tersebut. Kemudian setelah berdiskusi, siswa kan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini guru bertindak sebagai fasilitator. Jika presentasi telah selesai, guru dapat memberikan tes atau kuis kepada setiap siswa secara individual. Tahapan selanjutnya, guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui nilai penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan individual dari nilai dasar ke nilai berikutnya setelah mereka bekerja kelompok. Untuk refleksi, yaitu dilakukan dengan cara menunjuk siswa secara acak untuk mengkomunikasikan pengalamannya selama diskusi dan selama menyelesaikan kuis secara individual. Kemudian diakhiri dengan guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. Yang dapat kita simpulkan dari model pembelajaran STAT adalah model pembelajaran yang sangat melibatkan siswa untuk belajar dalam kelompok-kelompok yang heterogen atau tingkat prestasi, jenis kelamin, budaya, dan sukunya yang itu berbeda, yang terdiri dari 4-5 siswa. Nah, kegiatan pembelajarannya dimulai dengan penyampaian tujuan, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Nah, ciri yang paling penting dari model pembelajaran STAT ini adalah kerja timnya. Model pembelajaran ini pada proses pembelajarannya itu memiliki tujuan untuk menanamkan sikap gotong royong serta saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 terkait tipe pembelajaran kooperatif STAT, Student Team Achievement Division. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.